Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Sekarang kita di Kitabus Shalah. Setelah Kitabut Thaharah, penulis memaparkan lagi Kitabus Shalah. Kaitan eratnya bahwa salat itu adalah rukun Islam yang paling penting setelah syahadatain. Setelah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Salat secara bahasa bermakna ad-du'a, yaitu permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara istilah, salat adalah sesuatu yang diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam. Jika ada orang salat, Pak, dia masbuk, terus langsung mengikuti gerakan imam, apakah imam ruku atau sujud, tanpa diawali dengan takbiratul ihram, maka dia tidak dianggap sholat. Apapun keadaan imam, maka nanti dia awali dulu si makmum ini dengan takbir. Apakah nanti bersedekap atau tidak. Nah, perintah sholat ini hanya satu-satunya yang langsung Rasulullah terima tanpa melalui perantara Jibril alaihissalam. Yang dulunya sholat, awal pensyariatan sholat itu 50 rakaat, 50 sholat. Kemudian turun karena usulan Musa alaihissalam agar meminta keringanan karena pasti umat Nabi Muhammad tidak bisa menjalankannya. Timbul pertanyaan, Pak, kenapa kita diperintahkan sholat terus menerus? Padahal kemarin loh kita juga sudah sholat. Tahun yang lalu juga demikian. Kok nggak ada habis-habisnya kita sholat ini? Maka jawabannya karena sholat itu adalah perintah yang terikat dengan kehidupan kita. Selama kita hidup, maka selama itu kita diperintahkan sholat. Kecuali kita sudah pikun. Kecuali kita sudah meninggal dunia. Barulah datang tetangga mensolati kita. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena kita tidak tahu solat mana yang Allah terima. Apakah solat asar kita tadi atau solat duhur kita nggak tahu. Ini adalah sirrullah, rahasia Allah. Paham, Pak? Kalau seandainya kita tahu bahwa sholat maghrib tadi itu diterima oleh Allah, ya sudah, kita berarti sudah dilabeli dengan apa? Al-muttaqin, hamba Allah yang bertakwa. Karena innama yataqabbalallahu minal muttaqin, hanya saja Allah menerima amalan itu dari kalangan hambanya yang bertakwa. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, karena sholat itu adalah barometer atau tolak ukur baik dan buruknya amalan-amalan yang lain. Kalau sholat ini sudah bagus, maka otomatis nanti amalan-amalan yang lain ikut bagus. Kalau sholat sudah dilalaikan, sholat sudah diabaikan, dicuekin gitu, maka pasti juga yang lain ikut seperti itu. Maka nanti di akhirat, amalan ibadah kita yang pertama kali dihisab adalah sholat. Karena ini adalah kunci utama. Paham, Pak? Maka kita terus diperintahkan sholat. Ini alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, karena sholat itu merupakan perbuatan yang mencegah kita dari hal-hal yang keji dan mungkar. Ibadah yang mencegah kita.
Yang terakhir karena sholat merupakan wasiat Rasulullah yang terakhir. As-sholah, kata Rasulullah, as-sholah wa ma malakat aimanukum. Perhatikan sholat kalian, perhatikan sholat kalian. Makanya sholat terus kita kerjakan. Beda dengan puasa, Pak. Beda dengan haji. Beda dengan zakat. Itu kewajibannya setahun sekali. Itu pun kalau ada kemampuan. Berzakat kalau ada harta. Berhaji jika mampu melakukan perjalanan. Berpuasa juga. Kenapa 3 hal ini disyariatkan 1 tahun sekali, Pak? Karena zakat, puasa, haji itu berkaitan erat dengan syahwat perut dan syahwat kemaluan, syahwat harta. Kalau ini disyariat muslim. Kalau ini disyariatkan setiap hari, wah setengah mati kita mau berhubungan badan, puasa nih. Ada sedikit harta, keluarkan zakat ya. Padahal kita mau gunakan untuk ini, untuk itu. Ada lagi kewajiban zakat. Haji juga, baru ngumpul dikit, bulan depan sudah atau besok sudah ada lagi kewajiban haji. Maka pasti manusia tidak mampu. Beda halnya dengan sholat. Kewajibannya itu dibebankan karena manusia mampu melaksanakannya. Nah, setelah menyebutkan kitabus sholat, penulis akan membahas tentang awqatus sholat, waktu-waktu sholat. Karena ini adalah syaratul wajib, syarat wajib untuk menunaikan sholat. Maka perlu untuk kita ketahui, Pak, tentang waktu-waktu sholat ini. Wa an Abdullah bin Amri anna nabiyallahi qala waqtu dhuhri idza zalati syamsu wa kana dhillu rajuli katulihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu salat duhur, Pak, idza zalati syamsu, apabila matahari tergelincir. Contoh ini, Pak, benda di depan saya, air 1 gelas ini. Ketika matahari tepat di atas benda ini, maka nanti benda ini tidak mengeluarkan bayang-bayangan. Kapan matahari tersebut tergelincir? Ketika benda ini memiliki bayangan. Kalau sekiranya tergelincirnya ke sini, maka berarti bayangannya di sini, paham Pak? Bayangannya di sini. Berarti ada sedikit bayangan di sini, itu menunjukkan apa? Masuk waktu duhur. Kapan berakhirnya waktu? Saya kasih HP mungkin, Pak, ya, biar jelas ya. Kasih cahaya. Oh, enggak bisa, ini ada cahaya, Pak, ya. Nah, ketika cahaya lampu ini di atas benda ini, maka dia tidak ada bayangan, kan? Nah, ketika geser dikit, maka di sini ada bayangan tuh. Kapan berakhirnya waktu duhur? Ketika tinggi benda ini bayangannya sama dengan tinggi benda ini. Paham? Maka itu waktu duhur berakhir. Sekaligus waktu asar masuk. Wa kana dhillur rajuli katulihi. Bayangan seseorang sama panjangnya. Paham? Kalau benda ini tingginya 1 meter, maka nanti bayangannya juga apa, Pak? 1 meter. Berarti apa? Itu akhir waktu duhur sekaligus akan mau masuk waktu asar. Wa waqtul asri malam tasfarra asy-syamsu. Nah, hanya saja di sini disebutkan waktu asar itu selama belum menguning matahari.
Pak. Jadi waktu asar mulai masuk ketika benda ini bayangannya itu lebih panjang daripada bendanya. Paham? Panjang dikit saja Pak, maka sudah masuk waktu asar. Nah, hanya saja para ulama berselisih nih tentang waktu asar, kapan berakhirnya. Karena nanti ada hadis-hadis yang menyebutkan kalau Anda masih sempat sholat 1 rakaat, kalau sekiranya Anda masih dapat waktu asar 1 rakaat gitu Pak, sebelum matahari tenggelam, maka Anda dianggap apa? Qadha, dianggap ada, yaitu mengerjakan sholat di waktunya. Sehingga nanti para ulama berselisih apakah batas akhir waktu asar itu ketika bayangan suatu benda itu 2 kali lipat, ataukah waktu berakhirnya itu ketika sudah mulai menguning, ataukah sudah mulai ada cahaya kemerah-merahan. Yang jelasnya Pak, bahwa waktu asar itu menjelang sedikit sebelum tenggelam matahari atau masuk waktu maghrib. Paham? Ada istilah nanti di waktu asar itu Pak, ada waktu ikhtiar, pilihan, ada waktu darurat, ada waktu yang sangat-sangat sempit untuk mengerjakan full sholat. Paham? Tapi ketika Anda masih bisa mengerjakan 1 rakaat sebelum terbenam matahari, maka Anda tetap dihitung ada. Apa itu ada? Mengerjakan sholat di waktunya. Anda tidak disebut dengan sahun, yaitu mengakhirkan sehingga sholat di luar waktu atau qadha. Patokannya Bapak, Anda masih sempat mengerjakan 1 rakaat di waktu sholat tersebut. Karena waktu sholat itu nanti dibagi, ada awal waktu, ada tengah waktu, ada akhir waktu. Ketika Anda mengerjakan masih di sekitaran waktu ini, Anda mendapatkan keutamaan. Yang lebih utama adalah awal waktu. Ini berlaku untuk sholat duhur, sholat asar, maghrib, subuh. Kecuali sholat isya, itu waktu yang paling utama diakhirkan. Nah, selesai waktu asar, wa waktu sholatil maghrib malam yagib asyafaqu. Sholat maghrib diawali ketika matahari terbenam, tenggelam. Tidak ada lagi muncul sedikit pun matahari tersebut. Dia sudah tenggelam, hilang dari permukaan, maka waktu maghrib masuk. Nampak? Sekaligus mereka yang berpuasa sudah boleh berbuka. Kapan berakhirnya waktu maghrib? Ketika syafaqul ahmar, cahaya kemerah-merahan di ufuk barat sana hilang. Nampak? Nanti ada cahaya merah-merah itu. Nah, ketika itu hilang, waktu maghrib habis. Masuk waktu isya. Wa waktu salatil isya ila nisfil lailil awsat. Dan waktu salat isya tadi ketika syafaqul ahmar hilang hingga pertengah malam baru dia berakhir. Taruhlah kita hitung dulu Pak, bahwa waktu maghrib tadi jam 6, tepat jam 6 ya. Dan waktu subuh itu taruhlah jam 5. Dari jam 6 ke jam 5 kita ambil tengah-tengahnya Pak. Kira-kira tengah-tengahnya itu di mana? Di jam 11 ya. Kalau waktu subuh di jam 6 berikutnya, berarti tengahnya 12 kan? Berarti kita ambil tengahnya, taruhlah di jam 11. Maka ini
akhir waktu sholat isya. Paham? Berarti setelahnya itu bukan lagi waktu untuk sholat isya. Kecuali mereka ketiduran mungkin atau lupa belum sholat, maka nanti dia kerjanya itu adaan, qodoan, yaitu mengerjakan sholat di luar waktu karena ada uzur mungkin. Tapi kalau karena dia sengaja malas-malas gitu, barulah dia dihitung fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Karena sahun di ayat Al-Ma'un itu maknanya adalah mereka yang sengaja mengakhirkan waktu sholat hingga keluar waktunya. Paham Pak? Yang jadi masalah sekarang adalah ketika kita sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan, yang mana Pak, waktu istirahat kita taruhlah jam 1. Perjanjian kita dengan perusahaan tersebut waktu istirahat jam 1 sampai jam 2. Paham? Sementara waktu duhur taruhlah masuknya itu jam 12:10 menit. Paham? Apa yang kita lakukan ini? Maka yang kita lakukan adalah menggabungkan dua kebaikan. Apa itu? Kita jalankan dulu amanah, kerjaan dulu sampai jam 1. Ketika nanti waktu istirahat baru kita keluar sholat. Paham? Kalau kita udah tinggalin aja sudah pekerjaan, dunia saja dikejar. Paham? Jangan. Karena Anda ada kewajiban memenuhi akad terhadap perusahaan tersebut. Menjalankan akad di perusahaan itu sama dengan menjalankan perintah Allah. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad kalian. Apakah akad sesama muslim ataukah akad sesama antara muslim dengan non muslim? Paham? Kalau sekiranya perusahaan itu milik Cina mungkin atau milik Amerika mungkin, dia nggak mau tahu kamu harus kerja. Ya Anda harus kerja meskipun waktu sholat sudah sudah masuk. Nah, sholat di awal waktu itu sunnah. Sholat di waktunya itu wajib. Itu perhatikan. Sementara Anda bekerja sebagai seorang karyawan, kewajiban Anda adalah kerja tepat waktu. Nggak boleh korupsi waktu. Masih waktu kerja Anda keluar diam-diam sholat. Ini namanya apa? Korupsi waktu kerja. Dan ini adalah dosa. Wa waktu sholati subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'ish syamsu. Dan waktu sholat subuh ketika muncul fajar. Fajar apa yang dimaksud di sini adalah fajar sodik. Fajar sodik itu Pak, adanya cahaya putih di ufuk timur sana memanjang ke kiri kanan. Kiri kanan memanjang dia. Paham? Setelah itu merata cahayanya ke permukaan langit, merata. Ini namanya apa? Fajar sodik. Kalau fajar kadzib itu cahaya putihnya memanjang ke atas. Memanjang ke atas. Kenapa dikatakan kadzib? Karena dia membohongi kita. Setelah itu gelap lagi. Bukan Bukan putih yang merata, tapi gelap lagi. Maka kalau yang fajar kadzib muncul, berarti waktu sholat subuh belum masuk. Dan orang yang mau berpuasa masih boleh makan dan minum. Hanya saja nanti Pak, para ulama berselisih tentang waktu subuh ini. Kalau madhab Hanafi menganggap bahwa waktu sholat subuh itu ketika ada cahaya kuning. Kan putih dulu Pak, paham? Habis putih baru ada sedikit kemerah-merahan kan? Habis kemerah-merahan nanti baru ada cahaya
kuning, kemudian setelah itu muncul apa? Matahari. Nah, ketika ada cahaya kuning tersebut, inilah waktu subuh kata madhab Hanafi. Berdalil dengan firman Allah, "Was-subhi idza asfar." Waktu subuh itu ketika apa? Ada cahaya kuning. Kalau madhab Syafi'i menganggap bahwa waktu golas, yaitu ada masih hitam-hitam, masih gelap-gelap. Inilah yang dipakai apa? Oleh orang awam di negara kita ini. Paham? Waktu masih gelap-gelap, mereka apa? Sudah sholat subuh. Kemudian mazhab Hanabila menganggap bahwa waktu sholat subuh itu ketika apa? Waktu fajar shodiq mulai muncul. Maka dalam hal ini kita apa? Mengambil kehati-hatian azan yang ngikutin orang kebiasaan orang awam gitu. Nanti iqamahnya mungkin 20 atau 30 menit. Kemudian nanti bacaannya agak panjang sehingga apa? Datang waktu cahaya kuning. Nah, ini Pak, kalau mau menggabungkan seluruh pendapat tadi. Malam tatlu isyamsu, selama belum muncul matahari. Karena ketika muncul matahari, waktu subuh telah berakhir. Gimana kalau kita ketiduran? Ini lain cerita. Karena Rasulullah dan para sahabatnya pun pernah ketiduran, sehingga yang membangunkan mereka adalah panas terik matahari. Sampai Umar marah-marah, kita sekarang ini belum sholat. Akhirnya apa? Rasulullah terbangun karena mendengar omelan Umar bin Khattab. Akhirnya mereka apa? Sholat di luar waktu subuh. Walahu min hadisi Buraidata fil asri wasyamsu bayda'u naqiyah wasyamsu murtafi'ah. Jadi matahari masih apa? Masih cahaya putihnya bersih. Belum ada campuran kekuning-kuningan. Ini bagian dari penafsiran malam tasfar asyamsu, selama belum ada cahaya kekuning-kuningan. Wa Nabi Barzah al-Aslami qala kana Rasulullah yusallil asra thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal madinati wasyamsu hayyatun. Kata Abi Barzah adalah Rasulullah melaksanakan sholat asar. Kemudian salah satu dari kami pulang ke rumahnya di pojok atau di sudut kota Madinah. Sementara matahari masih apa? Masih menyengat panasnya. Sahabat ini menceritakan bahwa Rasulullah itu mengerjakan sholat asar di awal waktu. Di awal waktu. Sehingga sahabat ini masih melakukan perjalanan pulang dari sholat asar bersama Rasulullah itu apa? Masih belum ada cahaya kuning. Wa kana yastahibu ayu akhiral isya, dan Rasulullah menyukai mengakhirkan waktu isya. Paham Pak? Karena ini yang afdol. Kalau kita awal waktunya jam 8 kurang gitu, maka di akhir waktu taruhlah di jam 10 lewat tadi, maka ini yang lebih utama. Tapi masalahnya ada nggak orang yang mau sholat di waktu ini? Ini sudah ngorok kalau kayak gini kan? Jangan pula karena mengejar waktu yang afdol, tapi meninggalkan kewajiban. Apa Pak kira-kira kewajiban? Sholat berjamaah. Saya nggak mau sholat di BDI terlalu awal waktunya. Saya mau tunggu aja sambil nunggu bola gitu. Antara Indonesia lawan Jepang. Akhirnya apa? Mengakhirkan waktu sholat isya. Ketinggalan jamaah. Mengejar yang sunnah, ketinggalan yang wajib.
Wa kana yakrahu nauma qablaha wal haditsa ba'daha. Dan Rasulullah memakruhkan tidur sebelum Isya. Berarti setelah maghrib. Kenapa? Karena ditakutkan kebablasan. Paham Pak? Apalagi lelah dari mencari maisha di siang harinya, habis maghrib tidur, maka ditakutkan kebablasan hingga waktu subuh tiba dia belum sholat Isya. Maka hukumnya apa? Makruh tidur. Kalau sekiranya dia yakin nih di jam 9 atau di jam 10 dia bisa bangun, ya pandol tidur setelah maghrib. Wal haditsa ba'daha, dan bercakap-cakap ngobrol setelah Isya. Kenapa? Karena nanti ini menghalangi dia untuk menghadiri sholat subuh berjamaah. Yang kan Pak, kalau bergadang setelah Isya ngobrol, ngopi, nunggu bola, terus datang waktu subuh ngorok dia, paham? Maka ini dicegah. Wa kana yanfatilu min sholatil ghadati hina ya'rifur rajulu jalisahu. Dan adalah Rasulullah selesai melaksanakan sholat subuh, tak kala seseorang itu Pak mengetahui teman di sampingnya. Mengenal siapa nih di sampingnya. Padahal kita tahu Pak, masjid Rasulullah itu nggak ada lampunya, nggak ada penerangannya, kan? Nggak ada penerangan, nggak ada lampu kayak kita ini. Nggak ada juga karpet seperti ini, nggak ada juga keramiknya. Lantainya itu tanah. Nah, jadi Rasulullah selesai sholat subuh, maka sahabat yang lain kenal, ini ternyata si fulan. Padahal sebelumnya dia tidak ketahui. Berarti menunjukkan bahwa sudah mau mendekati atau cahaya putih sudah merata. Kenapa Rasulullah selesai sholat begini keadaannya? Karena Rasulullah bacaannya panjang. Wa yaqra'u bi sittina ila mi'ah. Dia membaca 60 hingga 100 ayat. Paham Pak? Kalau sekiranya 60 ayat tapi di juz 30 pendek jadinya kan Pak ya. Tapi kalau sekiranya 60 ayat tapi di surah Al-Baqarah jadinya panjang. Bisa gemetaran lutut. Nungguin imam belum selesai. Akhirnya imamnya dipecat karena membuat jamaah galau. Jadi harus dilihat mura'atul makmum, melihat kondisi makmum. Kalau makmumnya orang-orang pensiunan gitu, sudah tinggal menunggu lagi malakul maut tiba, maka ya diperhatikan, dibuat mereka nyaman untuk ikut salat berjamaah. Wa indahuma min hadisi Jabir wal isya'u ahyanan wa ahyanan. Idza ra'ahum mujtama'u ajala wa idza ra'ahum abta'u akhara. Was-subha kana an-nabiyyu yusalli bi golasin. Waktu salat Isya Rasulullah terkadang melaksanakan di awal, terkadang diakhirkan. Kapan diakhirkan? Kapan Rasulullah mengawalkan? Ketika mereka sudah ngumpul, maka disegerakan. Kalau mereka belum ngumpul, maka Rasulullah mengakhirkan. Coba lihat, Rasulullah memperhatikan kondisi makmumnya. Paham? Jangan memaksakan, yuk kita ini. Karena belum ngumpul mereka biarin aja, kita sholat aja langsung. Ini kurang tepat. Dan adalah Nabi yusolliha sholat subuh bigolasin, waktu golas. Wali muslimin min hadisi Abi Musa fa'aqamal fajra hina insyaqqal fajru wan nasu la yakadu ya'rifu ba'duhum ba'dha. Jadi Rasulullah melaksanakan sholat subuh ketika fajar shadiq sudah muncul dan manusia tidak saling mengenal
satu sama lain. Kenapa? Karena masih remang-remang gitu, belum full cahaya putihnya merata. Karena dulu nggak ada lampu, sehingga yang menerangi itu adalah terangnya siang, Pak? Bukan terangnya matahari. Karena siang itu punya apa? Penerangan sendiri. Di surah Asy-Syams disebutkan wan nahari idza tajalla, dan siang apabila menampakkan cahayanya. Wan Rafi'i ibni Khadijin qala kunna nusallil maghriba ma'an nabi fayansarifu ahaduna wa innahu la yubsiru mawaqi'ana nablihi. Kata Rafi bin Khadij, dulu kami pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat maghrib. Lalu kami bubar melaksanakan salat maghrib, dan kami masih memperhatikan bekas tancapan anak panah kami. Ini menunjukkan bahwa apa? Mereka mengerjakan sholat maghrib di awal waktu. Nampak? Ketika matahari itu tenggelam, pas tenggelam, itu cahaya terang masih ada kan? Karena masih ada cahaya merah, masih ada cahaya putih. Beda kalau matahari sudah beberapa saat gitu tenggelamnya, baru datang gelapnya malam. Nah, jadi Rasul mengawali waktu maghrib bersama para sahabatnya. Wa Nabi Hurairah qala Rasulullah idza staddal harru fa abridu bis salati fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, apabila panas bersangatan. Kapan ini Pak? Ketika musim panas. Kita tahu ketika musim panas tiba di daratan Arab gitu Pak, sampai 60-65 derajat panasnya. Kita tak kalah menyentuhkan dahi ini ke tanah itu nggak sanggup, kan? Angin yang ditiup, ditendang oleh kipas angin itu Pak kayak panas api. Maka kondisi seperti ini sangat memberatkan sholat duhur di awal waktu. Pak? Maka solusinya adalah diakhirkan. Agar cuaca agak mulai agak dingin gitu, baru sholat duhur. Nah, kondisi panas seperti itu dari mana? Rasulullah menjelaskan bahwa panas yang bersangatan itu min faihi jahannam, dari semburan neraka jahannam. Karena neraka mengeluh kepada Allah bahwa kami ini membakar sebagian atas sebagian yang lain. Minta izin untuk meluapkan hawa panasnya 2 kali dalam setahun. Yang pertama di saat musim panas, yang kedua di saat musim dingin. Paham? Musim panas 6 bulan, musim dingin 6 bulan. Rihlatas syita'i was-shaif. Dan Ramadan itu Pak pasti musim panas. Bulan Ramadan itu pasti musim panas. Karena sangat dibutuhkan untuk kematangan korma-korma itu yang dipakai oleh kaum muslimin untuk berbuka. Nampak? Jadi korma itu matangnya membutuhkan panas yang tinggi. Wa an Rafi bin Khadij qala Rasulullah asbihu bis subhi
fa innahu a'dhamu li ujurikum. Rasulullah bersabda, asbihu bis subhi, yakinkanlah bahwa salat subuh kalian telah masuk. Jangan bangun di atas prasangka kayak kayaknya sudah masuk ini. Karena waktu subuh dilaksanakan di waktunya itu pahalanya begitu besar bagi kalian. Jadi untuk mengamalkan hadis ini Pak, perlu dengan apa? Kehati-hatian. Dengan apa tadi? Dengan memperlama mungkin iqamahnya. Azannya mengikuti yang lain, tapi iqamahnya kita lambatkan dikit 20-25 menit atau 30 menit. Di sini berapa menit Pak? Iya. Kalau kita di sana itu seluruh masjid-masjid sudah selesai sholat, baru kita start dari rumah, dan itu baru mulai atau baru iqamah. Wa Nabi Hurairah anna Rasulullah qala man adraka minas subhi raka'atan qabla an tatlu asy-syamsu faqad adraka as-subh. Atau Rasulullah, barang siapa yang mendapati satu rakaat sholat subuh sebelum matahari muncul, maka sungguh dia telah mendapati waktu sholat subuh. Paham Pak? Satu rakaat itu berapa menit kita kira-kira kita kerjakan? 2 menit ada satu rakaat? Taruhlah 5 menit karena pakai bacaan yang jahriyah kan, yang jahar. Kalau qul huwallahu ahad paling 2 menit. Taruhlah 5 menit. Berarti kalau sekiranya jam 6 matahari terbit, paham? Jam 6 matahari terbit, maka jam 6 kurang 5 menit itu masih terhitung apa Pak? Waktu sholat subuh. Paham? Karena Anda masih dapat satu rakaat di sini. Kalau sekiranya Anda satu rakaat saja nggak dapat juga, taruhlah tadi Anda ngerjakan satu rakaat sholat subuh 5 menit. Ternyata masih tersisa waktu subuh itu tinggal 2 menit lagi. Berarti Anda tuh mengerjakan sholat subuhnya di luar waktu. Kalau Anda masih dapat satu rakaat, berarti Anda terhitung ada mengerjakan sholat subuh di waktunya. Meskipun satu rakaat berikutnya itu di luar waktu. Paham Pak? Waman adraka raka'atan minal asri qabla an tagruba syamsu faqad adraka al asra. Barang siapa yang mendapati satu rakaat sholat asar sebelum terbenam matahari, masuk waktu maghrib, maka dia telah mendapati waktu asar. Paham? Sholat asar itu kan 4 rakaat Pak. Kalaulah satu rakaatnya kita kerjakan 2 menit, sementara waktu maghrib taruhlah di jam 6 sore, maka berarti jam 6 kurang 2 menit, kita masih terhitung sholat asar di waktunya. Meskipun 3 rakaat berikutnya kita kerjakan di waktu maghrib. Yang jadi masalah sekarang, kalau sekiranya kita baru pulang dari perjalanan, qadarullah sampai di tujuan maghrib tiba. Sementara belum sempat mengerjakan sholat asar, sholat duhur juga belum. Karena lupa mungkin, bukan karena sengaja, karena lupa. Sementara dia masuk ke dalam masjid mau mengerjakan sholat maghrib berjamaah bersama mukimin, orang-orang yang mukim. Apa yang dia lakukan ini Pak? Dia tidak ikut sholat berjamaah maghrib, tapi dia sholat sendiri atau bersama rombongannya,
sholat duhur dulu, kemudian sholat asar. Tidak boleh dikosor. Paham? Tidak boleh juga dijamak. Kenapa? Karena rukhsahnya sudah tidak ada. Dia sudah sampai di tujuan. Sudah sampai apa? Di tujuan. Kalau dia tibanya, tiba di waktu isya, paham? Sementara di perjalanan dia sudah sholat maghrib. Cuma ada sholat duhur dia lupa. Astagfirullah, saya belum sholat duhur. Dia ikut berjamaah nanti dengan niat yang berbeda. Paham? Imamnya sholat isya, dianya niat sholat duhur. Paham? Karena nggak boleh dia kerjakan sholat isya sebelum dia kerjakan lebih dahulu sholat duhur yang dia lupa. 6 demikian Pak. Ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Ya, itu berlaku juga. Kecuali subuh. Kecuali subuh. Karena subuh antara duhur dengan subuh ada waktu panjang di situ dan itu bukan waktu sholat, paham? Bukan waktu sholat wajib. Nah, yang lain Pak. Itu tadi kita sebutkan Pak, ila nisfil lailil awsat, hingga pertengahan malam. Nah, penentuan pertengahan malam itu bukan dengan jam 12 atau jam 1, enggak, tapi dilihat kapan tenggelamnya matahari dan munculnya fajar shadiq. Paham? Baru kita ambil tengah-tengahnya. Antara maghrib dengan subuh. Di mana tengahnya situ? Nah, disitulah akhir waktu sholat isya. Jam 2. Iya, jam 1, jam 2 sudah nggak ada waktu sholat subuh. Waktu sholat isya. Ayat lain Pak. Ada pekerjaan ini yang dia sangat darurat. Contoh dia seorang dokter bedah, lagi mengoperasi nih, membedah perut si pasien. Dan ini memakan waktu maghrib, isya lewat ini. Sementara kalau dia tinggalkan, bisa ketinggalan obengnya, kuncinya di dalam perut si pasien itu. Maka dalam hal ini dia mengakhirkan waktu sholat. Karena untuk menjaga jiwa pasien ini. Bagaimana dengan selain pekerjaan dokter? Mungkin dia sebagai seorang karyawan di perusahaan apa gitu, batu bara atau yang lainnya. Dia harus mengerjakan ini. Kalau enggak ada mudarat yang akan muncul dari sisi harta mungkin, pekerjaan mungkin dan yang lainnya. Maka bisa dia menjamak jamak takhir nantinya. Karena jamak itu Pak, dia tidak ada kaitannya dengan safar. Dia kaitannya dengan haji, ya, kebutuhan. Meskipun kita mukim atau safar, boleh menjamak takhir atau takdim. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.